"Ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia." Apa kata Rasulullah? "Mazqallahu fi mulki." Maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek merobek-robek surat dari saya. Kira-kira kalau Rasul sudah ngomong begitu, kejadian atau tidak? Wah, hati-hati. Enggak sampai 20 tahun ibu-ibu sekalian, enggak sampai 20 tahun seluruh wilayah 7,4 juta kilometer persegi itu masuk dalam wilayah Islam. Paham ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi masuk dalam wilayah Islam oleh satu orang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid. Gitu ya. Itu ditaklukkan habis seluruh Persia. Jadi negara yang benar itu berkembang ibu sekalian. Itu baru benar kayak Islam pada waktu itu. Kalau negara kita kira-kira berkembang atau berkurang? Nah, itu contoh negara nggak serius, paham ibu sekalian? Enggak, saya nggak ngomong siapa-siapa gitu kan. Nah, lalu kemudian dikirim juga surat kepada Raja Romawi. Yang tadi saya bilang setelah dia berdoa di bawah salib tadi, dia mendapatkan, nah ini surat buat dia. Aslim taslam, sama. Kalau kamu mau masuk Islam, taslam, kamu akan selamat. Ajroka bimarrotain. Dan engkau akan diganjar oleh Allah dengan 2 kali ganjaran. Apa ganjaran duanya? 1 beriman pada Isa, 2 beriman pada Muhammad. Ayo masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka sesungguhnya kamu akan tanggung dosa orang-orang Romawi. Ini peringatan atau ancaman? Peringatan atau ancaman? Dua-duanya. Tapi Raja Romawi, Heraklius itu masih muda dan benar-benar berpendidikan. Enggak langsung dirobek. Dia bilang, "Ini dari siapa, Mas?" "Dari Muhammad." "Muhammad itu siapa?" "Orang yang ngaku nabi di daerah Timur Tengah." Langsung dek dia, lalu dia bilang, "Coba cari tahu tentang Muhammad." Karena dek langsung. Kenapa? Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia sangat dekat dengan orang Yahudi. Dia mempelajari banyak sekali tentang nabi-nabi akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang orang sering dengar pengajiannya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman gitu kan ya. Antum takut gak keluar rumah? Takut gitu kan, kayaknya ini mau kiamat ya sebentar lagi. Nah, zaman dulu pembahasannya bukan Ustadz Zulkifli, karena Ustadz Zulkifli belum ada. Nah, dulu pembahasannya tentang nabi akhir zaman. Jadi mereka sangat hafal tentang nabi. Langsung dek dipanggilkan, "Cariin saya orang Arab, saya mau tahu tentang siapa Muhammad." Maka kemudian dicarilah seluruh dicarilah di seluruh Yerusalem yang waktu itu namanya Ilia Capitolina. Jadi kapital Ilia. Ilia itu dicari seluruhnya orang-orang di situ, dan Anda bisa menemukan nanti kisah ini di dalam Sahih Bukhari di bab paling awal tentang bagaimana kemudian dicarinya orang ini dapat orang Arab, pas pula dapat tetangganya Rasulullah, pas pula keluarganya Rasulullah, pas pula bangsawan Quraisy namanya Abu Sufyan. Kenal? Nah, kenal. Abu Sufyan datang kepada Heraklius, dihadap-hadapkan pada Heraklius, dan mereka berbincang-bincang antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, perbincangan ini panjang sekali. Anda bisa baca di Sahih Bukhari, silakan. Jadi saya nggak ngarang, ya. Jadi bagaimana kemudian percakapan mereka? Ditanya, "Bagaimana Muhammad?" Dia begini. "Bagaimana nasabnya?" Nasabnya begini. "Bagaimana bentuk fisiknya?" Bentuk fisiknya begini. "Bagaimana dia berantem dengan Anda?" "Kadang dia menang, kadang kami menang." "Bagaimana tentang pengikutnya?" "Begini, begini." "Bagaimana akhlaknya?" "Begini, begini, begini." Panjang banget. Setelah kemudian mendengarkan seluruh tentang itu, Heraklius terdiam, kemudian dia bilang begini, "Orang ini nabi." Jelas? Orang ini nabi. Dan kalau andaikan Anda bilang itu semuanya benar, maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kaki saya. Dan kalau saya ada di depan dia sekarang, maka saya akan ambil kakinya dan akan saya cium kakinya. Kemudian Heraklius bilang begini pada seluruh orang-orangnya, "Keluarkan orang-orang Arab ini sekarang, masukkan orang-orang saya." Seluruh kemudian punggawa-punggawanya berkumpul di situ, seluruh kemudian jenderal-jenderal berkumpul di situ. Lalu kemudian ditanya sama Heraklius, "Menurut Anda semua, gimana kalau kita masuk Islam aja?" "Gila!" Itu stres. Heraklius bilang ini, "Gak jadi, saya cuma bercanda aja." Dia test in the water. Karena nggak jadi, nggak ada yang mau. Lalu kemudian dia bilang, "Kembalikan suratnya kepada Muhammad, beritahu kami nggak akan masuk Islam." Jelas sampai di sini? Dia menolak masuk Islam. Nah, setelah kemudian dia menolak masuk Islam, ibu sekalian, ternyata Islam itu berlanjut menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah. Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau Anda nanti baca tentang Heraklius, akhir hidupnya ngeri. Lah kenapa menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya. Nah, lalu kemudian kaum muslimin menguasai seluruh wilayah sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi, dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453. Cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Jelas sampai di sini terus kalian? Masya Allah, lihat wilayah Islam cuma segini doang, Madinah setitik doang nih, cuma setitik doang, langsung jadi wilayah sebesar ini dalam waktu kurang daripada 100 tahun, Bapak Ibu sekalian. Termasuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sekarang wilayah Islam, dulu wilayah Islam ketika masih jaya-jayanya itu wilayah Islam yang bisa saya kumpulkan. Dari Maroko sampai Merauke itu wilayah Islam.
dari sini Spanyol, loh kok